Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah tembang wawasan. Yang kemarin sudah kita bicarakan Sekar Ageng, sudah kita bicarakan Sekar Tengahan. Sekarang kita bicara tentang Sekar Mojopat. Sesuai yang dulu sudah saya sampaikan bahwa Ronggo Warsito itu mengelompokkan itu ada periodisasi tembang, maca salagu, maca rolagu, maca trilagu, maca pat lagu. Nah, ini yang kita bicarakan adalah eh, maca pat lagu. Ronggo Warsito, Aden Ngabehi Ronggo Warsito dalam bukunya yang kemarin saya sampaikan, Serat Mardawa Ragu. Nih, jadi Ronggo Warsito itu mengelompokkan Mojopat ini menjadi 8. Jadi Mojopat ini Ronggo Warsito ada 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Ronggo Warsito ya. Di Mojopat itu ada 8. Mojopat 8 ini adalah filosofinya adalah proses kehidupan manusia. Jadi untuk menghafal tembang ini kalau kita ini hafal proses hidup kita, ngapalke itu gampang. Pertama, kita ini adalah dilahirkan. Kita dilahirkan di bumi ini. Tembangnya Injil. Kemudian setelah lahir di dunia ini, kita menjadi anak kecil. Anak kecil yang kemana-mana ini masih digandeng, Mas. Kemana-mana masih digandeng, nggak jalan sendiri. Kemana-mana ketika orang tua itu pergi, diganti itu nggak bisa diculke, nggak mungkin. Jadi diganti dulu, digandeng terus, nanti. Setelah jadi anak kecil, setelah itu kemudian menjadi anak, ya bisa hampir remaja lah. Itu sebutannya menjadi anak muda. Anak muda itu canom. Nah, anak muda, kemudian di sana nggak mungkin akan diem aja, nggak mungkin. Dia ada di dalam dirinya ini sudah ada rasa asmara. Rasa asmara itu dan asmoron. Asmorodono. Setelah ada asmara, ketika berasmara itu yang disampaikan itu nggak mungkin yang jelek-jelek, nggak mungkin kan? Yang bagus-bagus, yang manis-manis. Apa itu? Yang manis-manis, dandang, gula. Dandang gula. Disambungkan yang manis-manis gitu. Kemudian di dalam hidup ini, entah dengan siapapun, nggak mungkin akan selalu damai, nggak mungkin. Misalnya di dalam ketika berasmara itu, ya kadang-kadang ada apa ya? Padu ya apa itu? Padu atau ya kalau dalam bahasa Jawa itu udur, Mas. Apa itu? Durmo.
Ya neng udure, neng kisruwe kan gitu. Udur kekeluargaan juga ada. Ya, neng udur itu biasa kan gitu. Nah, kemudian ketika kita menganjak dewasa, hal-hal kayak itu kalau sudah dewasa sudah lingsir ke sana itu, hal-hal itu sudah nggak perlu gitu. Ungkur, angkur, kalau bisa mungkur, dan apa yang dihadapi tinggal satu, pocong. Wis mungkur, saya tua sudah sampai sana, pocong. Nah, inilah peristiwa hidup. Ini Rombo Wasito. Untuk menghafal ini cepat gampang karena kita ingat peristiwa hidup. Hafal mau cepat gampang. Terus lahir jadi diganti jadi canom, tukul asmara, asmara yang manis-manis dandang kulo, kemudian ada udur, kemudian udah mungkur, dah pocong. Hafal mau cepat gampang. Ngerti kalau tahu tentang peristiwa hidup. Ini menurut Rombo Wasito. Kemudian ada orang yang menambah. Namanya Atmo Sukoco. Atmo Sukoco. Atmo Sukoco ini empu setelah Rombo Wasito. Namanya Atmo Sukoco. Ini menulis ngengrengan bahasa Jawa. Ini memasukkan yang ke-9. Mas Kumambang. Atmo Sukoco memasukkan Mas Kumambang. Nambah siji. Mas Kumambang. Kemudian orang yang ketiga, mungkin Mas Heru tahu, Gunawan. Sudah tahu belum Mas? Tri Hastaryo. Tokoh Kembang. Ini periode setelah ini. Ini sudah kira-kira zamannya Mbah Mloyo. Mbah Mloyo, Mbah Marto, zamannya itu kira-kira. Gunawan ini menambah yang ke-10, 11, Gabu, dan Megatro. Nah, ini maknanya. Ini Mas Kumambang dia, dan tambahnya Mas Kumambang. Ini juga berkaitan dengan kehidupan. Sebelum lahir, sebelum itu. Karena di situ ada proses. Pertama itu Mas Kumambang. Ini agak purno, tadi tidak purno sebenarnya. Mas Kumambang itu adalah spermatozoa. Itu kan kemambang Mas itu. Spermatozoa itu kemambang, bahkan itu lari-lari itu. Jadi jauh sebelum lahir. Nah, Mas Kumambang ini ditambahkan di sini, Mas. Karena ada itu bisa menjadi, nah itu oleh Pak Gunawan. Itu Mas Kumambang itu. Mas Kumambang itu kalau tidak gabung dengan ovum tidak mungkin, tidak jadi ovum. Jadi Mas Kumambang itu spermatozoa gabung dengan ovum. Nah, jadilah janin, terus micir. Ini semua peristiwa hidup. Maknanya seperti itu ya. Jadi,
Dan Megatro ini identik dengan pocong sama gitu. Megatro itu juga, jadi sudah pangkur, kemudian mati Megatro, nah mati, kalau sudah Megatronya ya kemana? Akhirnya dipocong. Ini tetap dengan peristiwa kehidupan. Jadi 11 itu sejarahnya seperti ini. Gitu. Jadi tidak asal 11. 11 itu apa yang ngomongan? Ini ada tiga tokoh. Tiga tokoh. Yang pertama Ronggo Warsito. Jelas ini peristiwa hidup. Ronggo Warsito tidak menyampaikan Mas Kumambang tadi Gambuh dengan Ovum tadi tidak sampai. Ini oleh Pak Mbah Patmo itu, ini ada. Gambuh pun tadi, Gambuh sebenarnya kan sekar tengah tadi. Hanya diambil yang kacatur. Gambuh yang kacatur, yang Gambuh kapisan, kapindo, telu, limo, 6, 7, enggak. Apa? Gambuh kacatur. Sekar Gambuh ping catur, nah itu masukkan di sini. Celahnya tidak. Aslinya itu sekar tengah gitu. Maka Mbah Ronggo Warsito ini nggak memasukkan, itu eneng tunggale. Karena ada Gambuh kapisan, kapindo, katelu, kalimo, kanem, kapitu, ada itu. Ini tidak dimasukkan di sini, tapi oleh dimasukkan di sini dengan alasan tadi ini dekat dengan Majapahit dan ini juga peristiwa hidup. Mambang itu, Gambuh juga begitu. Katruh atau duduk uluh ini sama dengan ini. Yang ini melengkapi sebelum dipotong ya mati sik lah. Gitu. Kalau diurutkan seperti itu, pertama diurutkan ya Mas Kumambang. Mas Kumambang digambuhke. Tadi menjadi janin, dilahirkan gitu. Nah, terus kalau kita mungkur ya ini aneh apa akhirnya adalah Megatro mati. Karena mati ya ada yang dipotong, ada yang tidak, ada yang dan sebagainya. Kalau orang Islam dipotong, ada orang Kristen enggak dengan budayanya dan gitu. Nah seperti ini sebuah peristiwa kehidupan untuk menghafalkan bahwa jenis-jenis tembang Majapahit itu dan filosofinya itu peristiwa hidup. Nah, peristiwa hidup. Jadi ingat-ingat 11 itu peristiwanya itu. Nah ini jumlahnya dan menurut siapa. Nah sekarang aturan tadi. Aturannya adalah diatur gotro, atur guru wilangan, diatur guru lagu. Nah, tapi kan sama dengan sekar tengahan aturannya sama. Yang membedakan secara musikal, kalau sekar tengahan tadi ada pengulangan lagu. Enggak. Tuh. Gotro tetap, guru bilangan sama, guru lagunya. Nanti seperti aturan sama dengan sekar Majapahit. Nah, kemudian ketika kita menyajikan tembang apapun, itu harus ada namanya konsep luluh. Nah, ini menjadi catatan penting. Menyajikan tembang apapun, luluh.
Apa sih luluh itu? Kan gitu. Luluh itu adalah penghalusan. Penghalusan, kalau itu kata-kata ya penghalusan kata. Jadi dihaluskan. Orang bicara, orang apapun itu ini harus dihaluskan. Orang nyuara dihaluskan penghalusan. Kalau kata, penghalusan kata itu namanya luluh tembung. Luluh tembung. Terus penghalusan lagu namanya luluh lagu. Lagu yang dihaluskan, tembung atau kata yang dihaluskan, itu namanya luluh. Apa saja dalam kehidupan ini, luluh itu, konsep luluh itu berjalan. Kita ngomong biasa misalnya. Ngomong itu gini. Ini kowe kok ora mlebu. Tak yo ora apa-apa to. Tak yo ora apa-apa to. Kan tidak kok ya ora apa-apa. Gimana kalau Anda menyajikan itu, mengatakan itu ora apa-apa, apa ora apa-apa. Halus yang mana? Ini ya ngono yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Tenang wae ora apa-apa. Tenang wae ora apa-apa. Enggak kan ya? Ini luluh. Dalam pembicaraan sehari juga gitu. Nembang juga begitu. Ada kata-kata seperti itu diluluhkan. Jadi dua kata diluluhkan. Misalnya ada kata dur, kemudian ini angkoro. Ini harus luluh. Ini dua kata. Durang, durang, nggak mungkin kita menyanyikan itu durangkoro. Setiap bujo pangekese durangkoro nggak ada. Setiap bujo pangekese durangkoro, durang dibaca durang, diluluh gitu. Nah, ini luluh tembung, ya luluh tembung. Di tembungnya kata-katanya dihaluskan. Semua apa saja kita menyanyi juga begitu. Nabuh juga begitu, merebab ya begitu. Merebab kalau nggak diluluhkan, wala no. O I O U O I O O U tapi seperti itu. Ya, kan dihaluskan kan dihaluskan. Itu konsep hidup itu seperti itu. Hilos ya. Kalau udah dilus, wah kaku banget. Hati nih sampean, hati Anda mesti dilus, kaku banget. Mesti dilus. Anggo basa gimana? Kan dilus itu. Ora iso. Ini konsep luluh itu ada di dalam kehidupan. Konsep luluh. Luluh lagu lah nanti luluh lagu ngelus ke lagu nih. Dengan main kita di greget, main ke itu, nah nggak punya itu, yora alus. Nanti akan kita beri contoh seperti itu kira-kira. Mana sih luluh aku, mana luluh tembung dan seterusnya. Kalau meluluhkan kata seperti ini misalnya. Nah, inilah konsep luluh harus disampaikan ketika orang itu menyajikan sebuah tembang. Terus tembang apapun, mesti luluh. Konsep itu pasti katut, pasti ada, pasti dilakukan. Entah itu terasa apa tidak, itu pasti dilakukan oleh si penyaji itu. Tidak mungkin ya akan tidak melakukan itu. Nah, seperti ini. Ini, nah, kemudian kembali pada aturan tadi. Benarkah diatur oleh gotro, guru wilangan, gulaku? Iya, lihat contoh. Misalnya sekar pucung yang mudah. Gitu.
Sekar maca pat pocong. Goternya diatur 1, 2, 3, 4. Pocong itu ada 4 gotro. 4 gotro. Gotro yang pertama, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Itu 12. Gotro kedua diatur lekase lawan kas. Lekase lawan kas 6. Tegese kas nyantosani 8. Setya budya pangekese dur. Setya budya pangekese durangkara 12. Baris pertama 12 suku kata, baris kedua 6 suku kata, baris ketiga 8 suku kata, 12 suku kata. Guru bilangannya diatur. U. Terus A. Terus I. Terus A. Ini aturan pocong. Nah, kalau nggak seperti ini bukan pocong. Jadi aturan strukturalnya seperti itu. 4 baris. Baris pertama 12, jatuhnya U. 26, jatuhnya O. Kemudian I. Dan perlu dipahami oleh saudara-saudara semuanya, kalau menulis Jawa itu yang benar. Menggunakan namanya diakritik. Diakritik itu seperti E, Ro, Do, dan sebagainya. Nah, di sini ilmiku kalakone. Nah, nih simbolnya seperti ini. Kalau dalam bahasa Jawa namanya taling. Kemudian lekase pakai E lagi diakritiknya. Tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese durangkara. Nah, ini diakritik. Ada taling. Nanti ada tarung yang berbunyi O. Ya, yang berbunyi O. Nah, setelah ini, gimana itu konsep luluh? Luluh tembungnya di mana? Nah, ini durangkara. Ini dulu, bukan durang. Nah, durang. Ini juga halus dikit. Ngilmu iku, bukan begitu. Ngilmu iku malah elek. Ngilmu iku kan gitu. Kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani. Nah, ini ada luluh tembung, luluh lagu. Ngelus. Jadi tegese kas nyantosani aku. Diluluh ke. Konsep luluh di sini. Luluh lagu nama. Bagaimana? Tegese kas nyantosani. 6 seolah-olah ikut ke sini.
Itu luluh. Kalau enggak kaku, tegese kas nyantosani. Kaku. Nah, ini luluh tembungnya. Setya butya pangekesing durangkara. Ini cara menyajikan tembang seperti itu. Tahu konsep luluh. Baik luluh tembung, luluh lagu. Kemudian selain itu pengucapan memang harus jelas. Karena wawasan itu lebih penting syair daripada lagunya yang meliuk-liuk. Karena yang dipentingkan itu syairnya, maka lagunya sederhana supaya teks itu jelas, sastranya jelas. Maka wawasan itu, tembang wawasan itu lagu winengku sastra. Jadi diwengku dengan sastra, maka lagunya nggak kemana-mana. Lagunya sederhana karena diwengku oleh sastra. Sastranya harus tampak. Lagu winengku sastra. Jadi maka lagunya sederhana sekali karena supaya sastranya jelas. Gitu. Nah, saya tembangkan gimana dulu. Nah, kemudian gini, ada aturan ketika syair atau cakapan itu lebih dari 8 suku kata atau minimal 8 itu bisa dinapas, bukan dipedot tapi dinapas. Karena pedot tadi pemenggalan kalimat, dinapas. Misalnya ilmu iku kalakone kanthi laku ada 12, boleh kita napas. Asal juga tidak merubah. Ilmu iku boleh. Boleh dinapas di sini. Boleh dinapas. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Ini nggak boleh dinapas-napas, nggak boleh. Kencang napas nanti. Nggak boleh ya, di situ nggak boleh dinapas. Kalau sudah dinapas satu kali ya sudah, maksimal hanya 12 kok. Kalau kurang dari 8 jangan. Ya. Ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan gas. Karena tidak kurang dari 8, nggak boleh lekasela. Lekasela itu apa? Tegese kas nyantosani. Tegese kas nyantosani 8. Satu napas saja. Hanya 8. Tegese kas nyantosani. Luluh lagu. Setya butya boleh karena 12. Setya butya pangekesing durangkara. Enggak boleh di sini pangekesing. Nanti ada 2 napas, kan jangan napas. Nah, sing napas aja nembang. Ukuran di napas. Enggak begitu. Nah, kalau nggak punya napas, lu nggak punya napas ya nggak nembang. Nggak punya napas. Nah, jadi gini, jadi ada batasan. Jadi nggak boleh di sini kan kamu berarti nggak begitu. Kalau sudah di napas saja ya sudah, lanjutannya harus satu napas karena hanya 12 suku kata gitu. Seriusnya begini, termasuk laya, jarak antara baris dan baris ini jangan lama, jangan cepet-cepet.
Nah, gitu. Diayati. Ngilmu iku lakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya angekesing durangkara. Nah, kira-kira seperti itu layangnya, luluh tembungnya, luluh lagunya. Kira-kira menyajikan wawasan itu seperti itu. Ya. Jadi aturannya sudah, itu masing-masing tembang itu berbeda-beda aturannya. Putronya beda, kemudian guru lagunya beda. Tetapi kalau sekarang kemarin itu harus 4 baris, harus, kalau enggak salah. Nah ini yang menjadi perhatian. Oke, contoh sudah, nanti materi-materi yang lain kita, kalau mau banyak sekali materinya ini hanya contoh-contoh sekarang sudah, kemudian sekar tengahan sudah, sekarang mencobanya sudah. Nanti kita pertemuan berikutnya kita memperdalam itu. Oke, ya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa capaian mata kuliah ini nanti Anda semua harus memahami, bisa menjelaskan ilmunya, dan bisa menyajikan tembang gede, tembang sekarang, sekarang, sekarang tepat dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.